Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang wajah manusia. Berbicara tentang manusia, ternyata ada beberapa karakteristik yang tidak sesuai dengan hukum alam, seperti misalnya takut terhadap sinar ultraviolet, sulit saat melahirkan secara alami, nyeri punggung dan semacamnya. Namun di antara sekian ciri yang tidak sesuai dengan ekologi bumi, salah satu yang paling tidak wajar adalah wajah manusia. Dengan kata lain, muka ini sangat tidak sesuai dengan alam. Faktanya, bagi semua hewan, evolusi wajah merupakan inti evolusi, karena wajah merupakan gabungan dari beberapa organ terpenting suatu makhluk. Selain indera peraba, kulit, penglihatan, mata, penciuman, hidung, pendengaran, telinga, dan pengecapan, lidah, semuanya terkonsentrasi pada wajah. Artinya, 5 panca indera kita ada pada wajah. 80% informasi yang kita peroleh berasal dari penglihatan, dan 20% sisanya sebagian besar berasal dari pendengaran yang terkonsentrasi pada wajah. Dan organ makan sebagian besar hewan juga ada pada wajah, yaitu mulut. Sekian banyak organ penting yang terkonsentrasi di wajah. Menurut Anda, apakah itu inti evolusi? Hewan yang kita lihat sekarang ini memiliki bentuk dan muka yang beragam. Namun nyatanya, strukturnya mirip, dengan 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulut. Mungkin ada beberapa hewan dengan mata ekstra, terutama jenis serangga, tetapi sebagian besar hewan mirip dengan kita. Mendengar kata mirip ini, pasti ada yang langsung bereaksi ngaco. Manusia kok dikatakan mirip hewan? Mirip di sini mengacu pada panca indera ya teman-teman. Jangan bereaksi negatif dulu. Biasanya kita juga menggunakan istilah beberapa mata, mulut, dan hidung saat mendeskripsikan alien alias makhluk asing, bukan? Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup di bumi sebenarnya terlihat serupa. Lalu, mengapa wajah semua orang terlihat mirip? Karena itu adalah inti dari evolusi. Jika evolusi kita pada akhirnya berkembang ke arah yang sejalan dengan alam, maka lambat laun wajah kita akan berkembang ke arah yang sama sehingga relatif mirip. Dari sudut pandang evolusi, wajah ini merupakan hasil seleksi alam. Jadi meskipun semua hewan terlihat serupa, namun ada satu di antara sekian banyak spesies yang memiliki wajah paling unik yang berbeda dari spesies lainnya, yaitu manusia. Wajah manusia adalah yang paling unik dari semua spesies yang ada di muka bumi. Semua hewan merasa manusia itu terlihat aneh. Meskipun manusia juga mempunyai 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulut, namun sebenarnya semua organ tubuh kita ini masing-masing sangatlah istimewa. Saking uniknya, tidak akan ditemukan yang serupa di alam. Dengan kata lain, jika kita mencungkil mata, sekilas kita akan tahu bahwa ini adalah mata manusia, bukan mata hewan. Kalau kita meletakkan hidung kita, itu pasti hidung manusia, bukan hidung binatang. Tetapi jika Anda menaruh hidung anjing, Anda akan bertanya-tanya, apakah ini hidung anjing atau serigala? Bahkan jika lebih besar lagi, pasti Anda akan bertanya-tanya, apakah itu hidung singa atau beruang? Berikut mari kita lihat seberapa anehnya wajah manusia. Yang pertama adalah mata manusia, yang merupakan satu-satunya mamalia dengan bagian putih mata yang terlihat jelas, membuat iris jauh lebih menonjol. Faktanya, tidak sedikit hewan yang memiliki sklera, tetapi sangat kecil.
Hanya area bola mata manusia yang begitu besar dan sangat kentara, warna putihnya sangat jelas terlihat. Misalnya anjing, kucing, dan lumba-lumba sebenarnya memiliki bola mata kecil berwarna putih. Namun Anda tidak akan dapat melihat sklera pada mamalia, kecuali jika mereka melihat secara ekstrim ke kiri dan ke kanan. Anda baru dapat melihat sedikit bagiannya. Sebenarnya, hewan memiliki ciri-ciri ini, tetapi Anda tidak dapat melihatnya di alam. Apalagi meski hewan di alam memiliki sklera, mereka juga akan secara sengaja mewarnainya dengan warna hitam, seperti halnya orang utan. Gennya menggelapkan bagian bola matanya. Ini adalah hasil evolusi. Meskipun DNA simpanse sangat mirip manusia, dengan kesamaan genetik mencapai lebih dari 96%, tapi mata mereka sangat jauh berbeda dengan kita. Simpanse hampir tidak memiliki bagian putih mata, dan kalaupun ada, bagian putihnya diwarnai coklat atau hitam. Menghitamnya sklera putih ini sangat umum terjadi di alam. Lalu, mengapa hewan sengaja mewarnai sklera putihnya menjadi hitam? Sebenarnya alasannya sangat sederhana, karena jika ada sklera putih, maka arah pandangan si pemangsa dan mangsa akan mudah dideteksi. Jika sang pemangsa memiliki sklera putih, maka sapi dan domba akan mengetahui siapa yang sedang dipantau dan siapa yang ingin diterkamnya, sehingga si mangsa bisa lari lebih dulu untuk menyelamatkan diri. Juga jika ada sklera putih, akan sulit untuk menentukan secara akurat. Jadi baik pemangsa maupun mangsa tidak boleh memiliki sklera putih. Ini sama sekali tidak boleh terjadi di alam. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan seni perang Sun Tzu. Sun Tzu menekankan pentingnya mengenal diri sendiri dan mengenal musuh. Memahami kekuatan dan kelemahan, serta strategi dan taktik yang digunakan, menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Anda bisa dengan mudah mengetahui kemana arah seseorang melihat, dan seringkali menebak-nebak apa yang dipikirkan oleh mereka dari tatapannya. Berbeda dengan binatang yang memiliki sklera tidak putih sama sekali, melainkan berpigmen, sehingga membuat iris sulit dibedakan. Manusia tidak memiliki sklera berpigmen. Salah satu alasannya mungkin karena pada manusia, mata tidak hanya untuk melihat tetapi juga untuk berkomunikasi. Primata memiliki sklera berpigmen, jadi hampir tidak ada kontras antara iris dan wajah di sekitarnya. Dan meskipun anjing memiliki sklera putih, tapi itu tidak terlihat hampir sepanjang waktu. Anehnya, mata dengan sklera putih jarang ditemukan di antara kera besar lainnya. Ini mungkin karena spesies mereka ingin menyembunyikan arah pandangan satu sama lain agar tidak memberikan lokasi makanan. Sklera mata atau selaput keras adalah lapisan luar yang memiliki karakteristik berwarna putih, berserat, tembus cahaya, elastis dan mengandung kolagen. Sklera pada mata manusia seluruhnya berwarna putih, kontras dengan bagian iris yang berwarna. Sedangkan pada mamalia lain, bagian sklera yang terlihat memiliki warna yang sama dengan warna iris, sehingga mata mereka terlihat tidak memiliki warna putih. Dalam usia perkembangan embrio, sklera terbentuk dari puncak saraf. Pada anak-anak, sklera berbentuk sangat tipis dan terlihat warna kebiruan pada dasar pigmen. Saat menginjak usia yang semakin tua, tumpukan lemak pada sklera dapat membuatnya terlihat sedikit kuning. Salah satu ciri sklera yang tidak berpigmen adalah dapat mengungkapkan kesehatan seseorang, sehingga kita mungkin secara tidak sadar mengukur usia dan daya tarik dari warna sklera seseorang. Selain itu, warna sklera dapat menunjukkan adanya kemungkinan gangguan pada kesehatan.
Misalnya warna merah atau merah muda dikaitkan dengan kesehatan yang buruk, sementara sklera menguning bisa menjadi tanda penyakit kuning atau usia tua. Warna iris yang mencolok juga dapat menunjukkan apa yang dilihat seseorang. Ini berguna karena kemungkinan apa yang menarik perhatian mereka mungkin menarik bagi kita, mampu menyimpulkan bahwa seseorang mungkin telah memperhatikan sesuatu yang tidak Anda ketahui, atau sekadar memahami orang lain, mungkin memiliki perspektif berbeda, juga dikenal sebagai theory of mind. Kemampuan untuk memahami perspektif orang lain ini tidak sering terlihat pada hewan, tetapi bukan berarti tidak ada. Spesies tertentu seperti simpanse memiliki kemampuan yang lebih baik daripada hewan lain, tetapi dibandingkan dengan manusia masih sangat terbatas. Memiliki bagian mata berwarna putih yang terlihat membantu mengirim dan menerima pesan sosial, sehingga membantu orang yang satu dengan lainnya untuk tetap terkoordinasi. Meskipun mungkin tampak ada kerugian karena bagian putih mata memudahkan orang lain untuk membaca kita, ada manfaat keseluruhan dalam memiliki bagian putih mata yang terlihat untuk komunikasi sosial. Mungkin manusia mengembangkan sklera yang terlihat karena theory of mind kita yang jauh lebih berkembang membuat penyampaian dan membaca arah tatapan dan ekspresi emosional orang lain jauh lebih penting bagi kecerdasan sosial kita. Selain itu, guru juga dapat menilai siapa yang mendengarkan dengan cermat dan siapa yang tidak saat sedang mengajar di kelas melalui pandangan sklera teman sekelasnya. Namun ini akan sulit bagi guru untuk menilai jika siswanya adalah kawanan simpanse. Sebaliknya, siswa juga dapat menggunakan sklera guru untuk menentukan apakah dia sedang melihat Anda. Anda dapat memanfaatkan titik buta visual guru dan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, bagi guru, jika ingin murid-muridnya mendengarkan dengan serius ceramahnya, sebaiknya memakai kacamata hitam. Demikian juga polisi, memakai kacamata hitam yang berguna untuk menangkap pelaku kejahatan. Sebagai penegak hukum, akan lebih baik jika memakai kacamata hitam. Singkatnya, jika ingin menyampaikan maksud kita kepada orang lain, sebaiknya tataplah mata orang itu. Ada lagi keunikan mata manusia yang sangat berbeda dengan hewan, yaitu bentuk mata manusia tidak sama. Kebanyakan mata hewan di alam berbentuk hampir bulat, mirip dengan bentuk bola mata hitam di dalamnya. Tapi bentuk mata manusia cenderung lancip baik di sudut dalam maupun luar mata, sehingga mata terlihat seakan memanjang. Konon, bentuk mata manusia pada 10.000 tahun yang lalu tidak terlihat memanjang, tetapi bulat. Karena bentuk mata seperti ini akan lebih baik untuk berburu binatang, namun mungkin akan terlihat menakutkan. Ngomong-ngomong, karena bentuk mata manusia terlihat memanjang, sehingga monitor kita melebar dari kiri ke kanan. Karena sudut pandang kiri dan kanan kita relatif lebih besar, sementara sudut pandang atas dan bawah lebih kecil. Jadi, layar tidak dirancang ke atas atau bawah. Satu-satunya yang istimewa adalah ponsel. Ukuran ponsel relatif kecil, didesain seperti ini agar nyaman digenggam. Dari sudut pandang mata, ponsel sangatlah tidak wajar, seharusnya dilihat dari samping. Mode landscape lebih cocok, lebih sesuai dengan sudut pandang, tidak perlu banyak menggerakkan mata, dan dapat melihat dengan jelas tanpa banyak menggerakkan kepala. Namun harus dilihat ke atas jika layarnya besar dan vertikal. Selanjutnya, ciri wajah lainnya yang tidak wajar pada manusia adalah alis. Tentu saja, hanya manusia yang memiliki alis di alam. Sedangkan orang utan hanya memiliki alis yang tinggi, tapi tidak beralis layaknya alis manusia. Anjing dan kucing terkadang punya titik di sini,
tapi warnanya berbeda, dan itu juga bukan alis. Jadi secara garis besar, hanya manusia yang memiliki alis, dan alis manusia terlihat sangat kentara, dengan 2 helai rambut di wajah. Manusia sendiri adalah makhluk yang tidak berbulu. Bulu pada tubuh manusia sama sekali berbeda dengan bulu tubuh hewan. Bulu pada tubuh hewan memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai penyekat atau isolasi termal, dan fungsi lain yang sangat penting, yaitu sebagai pelindung, melindungi kulit agar tidak terbakar oleh sinar ultraviolet. Jika sinar matahari langsung mengenai kulit, dapat menyebabkan kulit terbakar. Jika dampaknya parah akan merusak jaringan bagian dalam, sehingga menimbulkan peradangan, bahkan karsinogenesis, yaitu proses pembentukan kanker. Karena manusia tidak memiliki bulu tubuh, sehingga mengembangkan kemampuan untuk membuat kulit menjadi gelap. Artinya jika terdapat sinar ultraviolet yang kuat, jaringan epidermis akan memproduksi melanin untuk menyerap sinar ultraviolet untuk mencegah sinar matahari menembus kulit dan merusak jaringan di dalamnya. Jadi penggelapan merupakan sistem pertahanan otomatis manusia terhadap sinar ultraviolet. Lalu bagaimana diketahui bahwa bulu di tubuh ini digunakan untuk melindungi diri dari sinar ultraviolet dan bukan hanya murni isolasi panas? Karena tidak peduli dimanapun titik panas atau dingin, hewan liar mempunyai bulu di tubuh mereka, sedangkan hewan di tempat yang pada dasarnya tidak ada sinar ultraviolet tidak mempunyai bulu. Misalnya hewan laut tidak memiliki bulu di tubuhnya, dan makhluk bawah tanah pada dasarnya juga tidak berbulu jika mereka hidup di bawah tanah sepanjang tahun. Ada sejenis tikus mol telanjang, juga dikenal sebagai anak anjing pasir, yang hidup di bawah tanah sepanjang tahun. Tikus mol ini hidup di kedalaman bawah tanah, sehingga tidak memiliki bulu sama sekali, karena dia tidak akan pernah terkena sinar ultraviolet. Tikus mol ini sangat unik, dan merupakan salah satu dari 2 mamalia eusosial sejati yang dikenal di dunia. Kerabat dekat lainnya adalah tikus mol damaralan atau tikus mol damara. Sementara manusia adalah makhluk yang bersifat sosial, bukan eusosial. Kita hidup sebagai satu kesatuan keluarga. Tentu saja keluarga kita adalah bagian dari masyarakat. Tetapi mereka, tikus mol telanjang dan tikus mol damaralan bukan. Seluruh spesiesnya hidup sebagai unit sosial, sehingga akan memiliki hierarki sosial dan pembagian kerja yang sangat ketat. Sejauh mana kelas sosialnya terdefinisi dengan jelas, yaitu ada kelas yang boleh mempunyai keturunan, juga ada kelas yang tidak boleh mempunyai keturunan sama sekali. Hanya ketika Anda mencapai level ini, baru dapat memiliki keturunan. Terkait ini, mungkin ada yang menganggap bahwa masyarakat seperti ini terlalu menyeramkan, bukan? Namun sesungguhnya ini adalah bentuk final sosial masyarakat, sehingga disebut eusosialitas atau eusosial, yaitu tahap seleksi kekeluargaan, bentuk pengorbanan diri paling keras di alam, yang sering ditemukan pada serangga sosial, seperti lebah, rayap, dan semut, di mana serangga mandul memberi makan dan menjaga sejumlah organisme dalam koloni yang dapat berkembang biak. Jadi inti dari spesies ini adalah masyarakat, bukan individu itu sendiri. Tentu saja, kami juga tidak ingin manusia berkembang ke arah ini. Tetapi jika hal ini adalah manipulasi genetik, yaitu jika kita dikendalikan oleh gen, maka kemungkinan besar akan berkembang ke arah tersebut. Berikutnya adalah organ manusia yang sangat tidak wajar adalah hidung. Padahal, hidung manusia merupakan organ yang mempunyai pengaruh besar pada seluruh wajah manusia, karena ia merupakan satu-satunya organ yang menonjol pada seluruh wajah kita. Ini juga sangat berbeda dengan hewan lainnya.
Biasanya hidung membutuhkan saluran yang panjang untuk mengatur kelembapan dan suhu udara yang dihirup. Misalnya hidung kita meler saat makan mie pedas atau panas. Kenapa? Karena saat makan mie, kita banyak menghirup udara panas. Nah, untuk mengatur suhu udara, hidung menurunkan suhunya dan mengeluarkan banyak cairan hidung. Semakin panjang rongga hidung, maka semakin baik pula pengaturan udara dan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, pada umumnya, muka hewan terutama bagian moncongnya akan menonjol dan memanjangkan rongga hidung. Hewan anjing dan kuda semuanya seperti ini. Begitu pula dengan orang utan yang moncongnya menonjol. Kebanyakan hewan mempunyai moncong yang menonjol. Tujuan menonjolkan moncongnya bukan untuk memanjangkan mulut, tetapi memanjangkan rongga hidung. Namun yang aneh adalah fitur wajah manusia cenderung turun ke bawah dan rata. Tentu, dibandingkan dengan hewan, mengapa wajah manusia menyusut? Sekarang diyakini karena perkembangan otak. Artinya ketika otak manusia semakin berkembang, wajah juga menonjol dan kepala menjadi sangat besar. Jadi untuk menjaga ukuran otak, sehingga wajah manusia mulai ditarik kembali. Namun jika ditarik kembali, rongga hidung akan memendek, yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, hidung tidak ditarik dan hanya dagu yang ditarik. Oleh karena itu, di dunia satwa, manusia merupakan makhluk yang sangat langka dengan lubang hidung menghadap ke bawah, sedangkan lubang hidung sebagian besar hewan menghadap ke depan. Masalah terbesar, jika lubang hidung menghadap ke bawah adalah udara harus berputar satu kali untuk mencapai paru-paru. Pembalikan ini akan merangsang beberapa bagian atas jaringan organ kita dan membuat kita bersin. Karenanya, di dunia satwa, manusia paling sering bersin. Hewan liar tidak akan bersin sama sekali, sedangkan hewan peliharaan terkadang akan bersin, tetapi tidak sesering manusia. Manusia mudah bersin karena struktur rongga hidung kita tidak wajar. Tentu saja, selain tidak bersin, pada dasarnya hewan juga tidak akan meler hidung, hanya manusia saja yang meler hidung. Hewan mungkin akan ngiler tetapi tidak meler, karena strukturnya rasional dan tidak memerlukan sistem penyesuaian yang rumit seperti manusia. Singkatnya, sebagian besar organ wajah manusia itu sebenarnya sangatlah aneh, unik dan satu-satunya di dunia satwa. Bola mata hitam putih yang jelas, bentuk mata cenderung lancip alias yang kentara, hidung yang menonjol, dan bibir yang mencuat keluar. Semua ini adalah satu-satunya keunikan spesies yang namanya manusia. Jadi, tahu kan sekarang kenapa hewan di alam itu lari saat melihat manusia? Karena manusia adalah monster yang sesungguhnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.